Baik Bapak Ibu semua, selamat pagi. Kalau sudah siang ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Susan dan Mas Hafiz ya. Izinkan saya Ika memandu sesi kali ini. Ibu Bapak hadirin baik yang berada di Ballroom Hotel Pullman Jakarta maupun yang di ruang daring. Mudah-mudahan tetap sehat, semangat untuk selalu mengikuti sesi acara ini sampai selesai. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di forum yang luar biasa ini. Kali ini dengan tema transformasi digital ya. Kita sebagai manusia pada umumnya dan ASN khususnya ikut berperan dalam proses ini. Apalagi dengan adanya pandemi ya yang mempercepat proses transformasi digital ini mungkin di luar apa yang kita prediksi. Nah, kita ini sebagai ASN mungkin bisa jadi subjek, bisa jadi objek ya, bagaimana di situ. Nah, bagaimana peran fungsional kita, khususnya fungsional pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, itu yang menjadi topik kita yaitu tentang transformasi digital, peluang dan tantangan bagi para PTP. Ya. Bapak Ibu, di akhir sesi paparan narasumber nanti dapat menyampaikan pertanyaan ya melalui tautan di slido.com dengan mengetik dengan kodenya di 2654055. Jangan lupa tuliskan Bapak Ibu ikut secara luring atau daring, underscore nama, underscore instansi, dan underscore kemudian pertanyaan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu hadirin, baik yang ada di ballroom Hotel Pullman dan juga yang di ruang daring, narasumber kita kali ini adalah Bapak Dr. Purwanto. Beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran ahli utama dengan golongan puncak ya, Bapak Purwanto kami ucapkan selamat, golongan 4E ya, mudah-mudahan kita semua bisa mencapai itu. Beliau lahir di Kediri 12 Juni 1959. Dari Jawa Timur ya Pak ya, sama saya juga dari Jawa Timur, tapi saya Jawa Timurnya agak beda pulau Pak. Ya, saat ini beliau menjadi koordinator substansi fasilitasi pembinaan PTP dan aktif memberikan pembinaan serta sosialisasi JFPTP ke beberapa instansi ya pengguna JFPTP. Baiklah Bapak Ibu, sekarang saya undang dengan hormat narasumber kita Bapak Dr. Purwanto mau naik ke atas panggung. Mari kita beri aplaus Bapak Purwanto. Terima kasih Mbak Ika. Ya, baik Bapak, apa kabar Bapak? Baik. Ya, tadi kita sudah melempar ini apa ya, pertanyaan pemantik ke peserta ya. Kita lihat hasilnya. Topik kita kali ini, mari kita lihat sama-sama hasilnya. Mohon bantuannya. Kata apa yang banyak muncul Mbak? Ya, Wah. ini kita tadi coba tanya terkait menyikapi transformasi digital dan perubahan apa yang menjadi prioritas PTP apa ya? Apa yang menjadi prioritas PTP ini jawaban respon dari peserta. Oh, peningkatan kompetensi Pak, pengembangan diri. Sekali itu. Ya, kolaborasi, itu, ya. inovasi. Ya. Sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Itu. Seperti itu. Makasih, jadi memang ya ini apa ya? Perlu ada peningkatan kompetensi ya melalui pengembangan diri. Nah, ini salah satu semua itu 4 itu. Ya. Inovasi, kolaborasi, peningkatan kompetensi, pengembangan diri, ya, luar biasa seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi tadi. Terkait jumlah JFPTP di instansi ya, di instansi Bapak Ibu semua apakah sudah memadai? Ini jawabannya sedikit yang sudah. Belum ternyata. Ada yang ada. Oh, ada yang sudah Pak, ada yang sedang sudah berjalan ini masih. Iya. Yang tapi masih banyak yang tolong belum ya Pak ya. Nanti biar kita tahu ya. Dan Mbak Ika sebagai tim yang di pembinaan bisa memberikan suggestion untuk instansi masing-masing nanti. Ya, baik Bapak. Ya. Pak Purwanto, untuk ini saya persilakan Bapak menyampaikan paparan. Waktu untuk Bapak 30 menit ya Pak ya. Terima kasih. Nanti kami sebelum mulai mari kita beri aplaus dulu ya Bapak narasumber kita Bapak Dr. Purwanto ya. Mbak Ika ini membantu kami di dalam menghitung formasi karena itu pertanyaan kedua tadi penting untuk verifikasi validasi yang sering dikerjakan Mbak Ika untuk membuka peluang
lowongan PTP di masa depan di mana PPPK akan banyak diperlukan. Jadi bukan sekedar pertanyaan, itu ada maksud, tujuan dan gunanya, insya Allah. Ya, Gitu Mbak Ida. Pak. Terima kasih. Kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi saya akan saya sampaikan beberapa gagasan pemikiran yang mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya bagi pengembangan profesi kita. Saya senang sekali hari ini bisa bersama Bapak Ibu untuk memfasilitasi sharing di mana forum ini bukan sekedar untuk menambah pengetahuan wawasan saja, tapi saya berharap teman-teman bisa saling berkenalan, ya, menambah jejaring begitu, yang dari instansi A atau yang dari B, bukan hanya perkenalan secara personal, pribadi, tetapi juga tadi bisa mengenal apa yang dikerjakan PTP di sana, di tempat lain. Saling bertanyalah. Kata Socrates, questioning itu membuka namanya yang lain, understanding dan seterusnya. Jadi forum ini silahkan dioptimalkan dengan kesediaan teman-teman untuk saling berbagi, sharing gitu ya. Karena forum ini sangat terbatas, tentu belum bisa sharingnya 100%. Dilanjutkan setelah ini ya, saya mohon ada tindak lanjut masing-masing, ada kesediaan, willingness untuk berkolaborasi. Baik, saya sudah siapkan tayangannya, kita lihat satu persatu. Transformasi digital, ini program nasional. Kemarin teman-teman sudah diyakinkan dari KSP ya, bahwa ini program nasional, enggak main-main. Serius Presiden, tulisan tangannya masih ingat apa salah satunya? Di sana tercantum bahwa kita harus melakukan leapfrog lompatan untuk daya saing bangsa. Apa yang ditulis Pak Jokowi di tulisan tangan kemarin, itu tidak mungkin terwujud kalau tidak ada yang mau melompat. Itu setengah, bukan setengah, beliau tulis kemarin itu mimpi gitu ya. Mungkin sampai 2050, 60, 70, 80 gitu. Nah, karena ada program pemerintah itu besar, pelibatan yang utama itu adalah aparatur sipil negara. Karena itu ASN itu diminta agile, diminta dia lebih lincah gitu ya. Literasi digitalnya dikembangkan, kemudian dia tahu apa yang harus dijadikan kewajiban, yaitu upskilling, meningkatkan keahlian kompetensinya dan lain-lain itu. Saya tidak akan ngomong terlalu detail, tapi intinya salah satu dari ASN itu adalah kita punya JEPTP, saya sebagai konseptor yang menggagas, itu punya mimpi juga. Mimpi saya enggak jauh-jauh dari apa yang saya alami. Saya menekuni jarak jauh, tahu belajar itu akan begini, dan mohon maaf, saya tidak mendoakan ada pandemi, tapi kita harus syukuri dengan pandemi itu ternyata terbuka sedikit. Apa sih yang paling kita syukuri adanya pandemi? Coba, kalau kita pandai bersyukur, pandemi itu ya derita memang, tapi hikmahnya ada. Nah coba dicari, sebagai PTP harus tahu itu. Ada lompatan-lompatan juga. Dulu berapa banyak orang yang percaya distance learning? Sedikit. Setelah pandemi, boom. Dulu yang mau menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran mandiri menggunakan teknologi kecil sekali. Sekarang
Jadi orang dulu belajar dari rumah itu, otodidak itu bukan pilihan. Sekarang otodidaktisme itu boom. Banyak orang menjadi hebat karena menjadi otodidak. Sarananya internet, YouTube, dan lain-lain. Transformasi digital ini memerlukan SDM. PTP itu SDM aparatur. Dia harus jadi motor, dia harus jadi inovator, dia harus jadi change agent, dia harus mampu mempengaruhi sekitarnya. Bukan hanya untuk diri sendiri. Anda mampu menjadi katalisator, menjadi guardian gitu ya, untuk terjadinya transformasi digital. Wah, mimpi itu Pak Pur berat sekali. Iya, memang kita harus dimulai dengan keinginan-keinginan besar. Tentang caranya memang nanti harus dipelajari, mengakselerasi supaya transformasi digital itu segera terwujud. Kita membutuhkan SDM bertalenta digital, dan itu PTP itu sebenarnya salah satunya, karena sesuai namanya dong, mengembang teknologi pembelajaran. Kita jangan lupa ada kata-kata yang terangkum di situ. Nah, bagaimana peluang Anda ikut aktif dalam proses transformasi digital itu? Saya selalu bilang peluangnya sedikit. Terus tantangannya banyak. Peluangnya sedikit. Peluang sedikit itu ya kita memang kadang-kadang mencari peluang enggak banyak-banyak. Punya satu aja peluang jadi JPT Anda udah untung kan? Kan peluangnya satu aja untuk Anda kan udah cukup gitu. Saya enggak bilang peluangnya sempit ya, tapi di sini banyak yang suka yang sempit-sempit ya. Nah itu lain lagi ceritanya ya. Saya ngomong sedikit bukan sempit. Ada yang suka ruang sempit? Iya. Tantangannya yang banyak, kesulitannya yang banyak, yang harus diselesaikan yang banyak. Nah, yang sedikit itu pun sebenarnya enggak mengapa gitu ya. Memang untuk melakukan hal-hal besar dibutuhkan kesabaran gitu ya. Kesabaran itu bukan berarti kalah, menyerah, tapi memang harus tahu momentum, tahu harus kondisi yang ada dan seterusnya. Melihat peluang itu harus melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada di sekitar peluang itu. Saya lihat sekarang ini apapun mengalami perubahan, transformasi, layanan berubah total. Ya, PTP untung menjadi termasuk yang awalun ya dalam digitalisasi layanan pembinaan JF. Karena itu kita pernah mendapatkan penghargaan Menpan 2019. Karena kita dari 2015-16 sudah digitalisasi, transformasi kita. Makanya kalau teman-teman di sekretariat sedikit dan kayaknya kalau dihubungi secara personal lebih sulit ya karena memang teman-teman sibuk. Saya ini dalang itu di balik layar, nggak banyak nampil untuk hal-hal yang memang menurut kami tidak prioritas gitu. Jadi mohon maaf kalau seolah-olah teman-teman saya di Mbak Nanda dan kawan-kawan itu tidak terlalu open gitu, karena kita sibuk lebih ke transformasi di balik semua pembinaan JF ini. Kita berjuang untuk hal-hal yang lebih strategis ke depan. Hal-hal yang kita anggap remeh-temeh, sorry, saya tidak jadi prioritas. Jadi itu policy kita. Nah, transformasi ini menjangkau segala aspek sendi-sendi kehidupan kita sebagai aparatur, sebagai warga negara, sebagai manusia. Siapa yang tidak berubah? Virus pun bertransformasi, kata saya itu ya. Virus pun bertransformasi. Sekarang tanyalah pada diri sendiri, bagaimana dengan Anda? Profesi Anda, cara kerja Anda, cara belajar Anda, semakin sematkah?
nggak butuh jawaban Anda, tapi jawab sendiri untuk diri Anda. Bagaimana pertanyaan ini jawabannya? Being smart people sekarang ini harus, apalagi Anda fungsional dengan kelas jabatan yang tinggi untuk ukuran Indonesia ini. Ada yang masih ribut, guru bahkan dosen itu belum terima kelas jabatan yang setinggi Anda. Jadi be smart people itu harus mencapai namanya smart learning. Nah, smart learning bisa tumbuh dengan baik, smart people itu, kalau dari segala aspeknya gitu ya, Anda memperoleh dukungan, situasi, kondisi yang kondusif. Anda tinggal di smart city, ya, smart home, belajar di smart school, bergaul di smart community, Anda akan menjadi orang yang bukan hanya ikut transformasi digital, mungkin Anda menjadi penyebab dari transformasi digital. Ini adalah pekerjaan tidak mudah, sulit memang, being smart people itu, tapi sebenarnya bisa kalau Anda mau gitu. Memang orang-orang yang tergolong smart people seperti Elon Musk atau organisasi yang seperti Samsung menciptakan smart mobile phone, ya, itu didukung oleh cara-cara berpikir, cara-cara belajar yang sistematis. Dimulai dia terampil menguasai metode Socrates. Seorang Socrates itu selalu mengajak untuk questioning, untuk anything itu dipertanyakan dan dia memikirkan jawabannya. Belajar itu seperti itu sebenarnya, sejatinya filosofinya, sebelum kita ngomong teori atau principles-nya. Kayak tadi Pak Yunus menjelaskan prinsip-prinsip belajar jarak jauh, ada prinsipnya. Kalau ditarik ke atas pasti ada filosofinya. Makanya kita akhirnya ngomong apa saja nanti sampai kepada para filosof. Nah, Socrates adalah bapaknya belajar sebenarnya, tapi dia tidak merasa menjadi guru, dan dialog-dialog itulah yang menghasilkan ilmu pengetahuan karena orang questioning. Nah, seorang Elon Musk itu kisahnya luar biasa, nanti ada videonya di akhir, boleh diputar, ditonton. Dia itu umur 12 sudah punya pertanyaan dan kejawab, menghasilkan pengetahuan bagi dia. Umur 17, umur 20, umur 24, 26, itu dia sudah menjadi orang yang sangat smart, dan apapun yang dia lakukan itu sekarang menghasilkan suatu karya yang dalam bentuk perusahaan aja ada 8 dia itu, yang sebenarnya itu menunjukkan seorang Elon itu adalah orang yang belajar banyak gitu. Bukan kuliah banyak, sekolahnya ya master mungkin ya. Jadi belajarnya Elon Musk itu ada videonya nanti dilihat, dia menekuni autonomous teknologi, bagaimana dengan mesin, mobil bisa dikemudikan dan tidak perlu pengemudi. Lahirlah Tesla. SpaceX ketika dia membayangkan pengen tamasya ke Mars, ke ruang angkasa, dia mengembangkan roketnya. Yang gagalnya kalau dihitung ya berkali-kali gitu, tapi dia terjawab. Kenapa? Dan seterusnya ya. Ada 8 perusahaan ciptaan Elon Musk itu hasil belajar. PayPal, Neuralink, sampai yang mengatasi macet di Amerika, dia bikin lalu lintas
Kayak California kan padat ya, dia bikin kendaraan di tunnel. Dan kalau kita pelajari learning orang smart seperti dia ini, dia bisa mengoptimalkan kapasitas berpikirnya dengan melakukan pendalaman dan perluasan. Hasilnya menurut para pengamat ini menjadi orang yang mendalami bidang-bidang tertentu sebagai pilihan awal, tapi kemudian dia melebar, memperluas ke bidang-bidang yang lain, seperti Elon Musk belajar bidang-bidang yang PayPal itu kan fintech ya, financial teknologi itu finansial, tapi dia juga pelajari yang lain. Solar City itu pembangkit tenaga listrik dari panel surya itu hasil dia melebarkan. Jadi being smart person, smart people itu harus menjadi T-shape person namanya. T-shape itu ya huruf T ini menjadi spesialis atau generalis. Anda itu harus bertanya pada diri sendiri, saya ini spesialis apa generalis? PTP bisa bekerja, belajar apa? PTP bisa bekerja apa saja? PTP bisa belajar apa saja? Harus dijawab. Oh, saya sudah jago memprogram, membuat aplikasi, tapi gimana ya kalau supaya tadi bisa saya tawarkan kepada yang memerlukan? Tentu kita harus belajar komunikasi atau belajar memasarkan dan seterusnya, marketing. Nah, belajar lebih dalam, lebih kritis, lebih mandiri, analitis, dan kolaborasi inovasi ini di abad 21 menjadi T-shape person itu sebuah keharusan. Enggak ada sekarang yang orang ngandalin hanya satu kompetensi yang tidak mau tengok sana, tengok sini. Ahli beternak udah menghasilkan telur, daging banyak, mikir masarkannya gimana dan seterusnya. Belajar itulah yang kita harus lakukan. Kalau Anda sekarang communication skill-nya masih kurang, ada Duolingo, aplikasi yang bisa Anda ikuti karena sudah 300 juta orang belajar bahasa apapun sekarang otodidaktisme tadi. Asal ada koneksi, HP Anda nyambung ke internet, download di HP Anda aplikasi itu, Anda akan memanfaatkan tutor yang sabar, yang mau mengulang-ulang. Kalau Anda nanya, Anda minta diulang 10 kali, 20 kali, dia enggak marah. Guru mana yang sesabar itu?